Salam jumpa dengan Stephen, sahabat MNM. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mediasi cinta. Pemirsa mungkin sudah sering mendengar atau membaca kata mediasi pada sidang perceraian. Mediasi dilakukan sebelum hakim memutuskan hasil akhir pada suatu kasus perceraian. Mediasi merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik. Tujuan utama mediasi ialah mencapai perdamaian di antara pihak yang bertikai. Bila dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan untuk damai atau rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dilaksanakan di hadapan hakim. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, guna membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima. Tahapan-tahapan dalam mediasi diantaranya adalah: pertama, mendefinisikan permasalahan untuk mendapatkan titik temu yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Kedua, memecahkan permasalahan dengan mencapai titik untuk membuat kesepakatan. Kesepakatan dianggap berhasil jika pihak yang bertikai menjadi rujuk atau tetap cerai, tetapi mencapai kesepakatan atas pengasuhan anak, nafkah untuk istri, dan nafkah untuk anak, serta pembagian harta bersama. Sesuai dengan pengamatan saya pribadi, yang berakhir rujuk itu sangat sedikit sekali, karena sebagian besar tetap memutuskan untuk bercerai. Yang rujuk pun sebagian besarnya hanya berlangsung sementara, di mana di kemudian hari nanti pada akhirnya bercerai juga. Saya anggap hal tersebut adalah wajar, karena dapat kita bayangkan jika pertikaian antara kedua pasangan sampai dibawa ke pengadilan, itu berarti persoalannya sebenarnya sudah sangat parah sekali. Bisa jadi bibit persoalannya sudah ada sejak kedua pasangan memasuki jenjang pernikahan. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi cerita berdasarkan pengalaman saya ketika diminta untuk membantu mediasi pada dua permasalahan keluarga. Kasus pertama, seorang wanita parubaya berkonsultasi dengan saya. Beliau sudah lama mencari-cari jodoh. Akhirnya beliau bertemu dengan seorang duda yang mengajaknya menikah. Beliau tanya pendapat saya. Tentunya saya tidak bisa gegabah memberi pandangan, terlebih lagi pada orang yang hatinya sedang berbunga-bunga. Kebetulan beliau ini sudah pernah melakukan evaluasi diri dengan saya, tetapi calon suaminya tidak pernah sama sekali. Saya hanya menyarankan agar melakukan penyesuaian kepribadian sesuai yang pernah saya ajarkan ke beliau. Singkat cerita, beliau memutuskan untuk segera menikah mengingat faktor usianya yang sudah tidak muda lagi dan mengabaikan metode penyesuaian kepribadian. Belum sampai 1 tahun beliau menemui saya kembali dengan berlinang air mata, meminta bantuan saya untuk menjadi mediasi dengan suaminya. Dari informasi awal yang diberikan beliau tentang kepribadian suaminya, saya hanya dapat menyatakan bahwa ada hal yang kita sudah pernah bersama-sama pelajari untuk tidak dilanggar, tetapi telah diabaikan oleh beliau. Melihat keadaan beliau yang sedang stres berat, saya pun membuka pintu jika beliau dan suaminya mau datang juga bersama untuk menemui saya. Beberapa minggu kemudian beliau menemui saya lagi sendirian dan terlihat lebih ceria, dan menginfokan ke saya bahwa mereka telah bercerai dengan baik-baik. Kita ke kasus kedua. Sepasang calon suami istri berkonsultasi dengan saya karena sedang dalam proses untuk segera menikah. Setelah melakukan evaluasi penyesuaian kepribadian, kita semuanya sepakat
telah menemukan adanya ketidaksesuaian pada kategori primer. Mereka berpikir bahwa persoalan tersebut dapat sirna seiring dengan berjalannya waktu. Pemirsa, ini yang saya beritahu ke mereka berdua. Pernah mendengar peribahasa yang mengatakan tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Arti peribahasa tersebut, sesuatu hal itu semakin lama sebetulnya akan semakin menjadi-jadi. Demikian halnya dengan karakter seseorang. Semakin bertambah usia seseorang, karakternya akan semakin terbentuk. Kalau karakternya positif, patutlah disyukuri. Tapi kalau karakternya negatif, bagaimana coba? Bukankah akan bikin bertambah pusing? Mereka meminta waktu untuk berbicara di antara mereka berdua saja. Mereka berbicara bukan hanya 1 atau 2 jam saja, tapi lebih dari 12 jam non-stop dan tanpa makan dan tanpa tidur malam. Dan akhirnya terjadi peristiwa yang sangat dramatis di mana mereka tidak jadi menikah, disertai tumpahan air mata tentunya yang sangat banyak sekali. Sekarang ini, masing-masing dari mereka telah menikah dengan orang lain, dan mereka masing-masing memiliki rumah tangga yang baik dan harmonis. Berdasarkan dari pengalaman tersebut, saya meyakini bahwa mediasi sebaiknya dilakukan pada saat mau menjalin hubungan dengan calon pasangan hidup, bukan setelah memutuskan untuk bercerai. Karena mediasi pada saat diambang perceraian boleh dibilang sudah tidak dapat diharapkan hasilnya. Bukankah lebih baik mencegah sebelum terlambat? Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Saya Stephen, sementara ini mohon diri dan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.